Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya supaya kebaikan yang kita buat itu ya bisa terus ada, terus ngalir, bahkan lama setelah kita nggak ada lagi? Jadi ini bukan soal donasi sekali kasih terus selesai ya, tapi ini soal ngebangun warisan, sesuatu yang produktif dan yang paling penting dilindungi oleh hukum. Nah inilah inti dari sistem wakaf di Indonesia, sebuah kerangka hukum yang canggih untuk mengubah aset jadi manfaat yang abadi. Nah, pertanyaan ini jadi inti dari obrolan kita kali ini. Soalnya, ini tuh bukan cuma soal seberapa besar aset yang kita punya, tapi gimana caranya aset itu bisa diubah jadi ya semacam kekuatan sosial yang permanen. Kuncinya ada di sebuah proses hukum yang jelas banget dan terstruktur. Oke, ini dia landasan hukumnya. Semua yang akan kita bahas hari ini, akarnya ada di sini. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Anggap aja ini kayak buku panduan resminya gitu, panduan yang mengatur gimana caranya aset, selain uang ya, bisa diwakafkan secara sah dan pastinya aman di Indonesia. Baik, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bakal bedah dulu apa itu wakaf. Terus, kita lanjut ke dua jenis aset utama, yang nggak bergerak dan yang bergerak. Setelah itu, kita lihat gimana sih proses resminya. Dan terakhir, ini yang penting banget, kita akan bahas soal pengawasan dan akuntabilitasnya. Gimana biar sistem ini tetap amanah? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus sama-sama paham dulu apa itu wakaf dan siapa aja sih pemain-pemain kuncinya di sini. Nah, ini poin pertama yang krusial banget. Wakaf itu adalah sebuah tindakan hukum. Jadi ini bukan sekedar sumbangan biasa ya. Artinya apa? Artinya ada kekuatan hukum yang melindungi aset itu dan juga tujuannya. Dan yang menarik, ini fleksibel loh. Wakaf itu bisa berlaku untuk selamanya atau bisa juga untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pemain pertama dalam proses ini namanya wakif. Atau gampangnya, kita sebut aja sang pemberi. Siapa aja bisa jadi wakif? Bisa kita sebagai individu, bisa sebuah organisasi, atau bahkan badan hukum yang sengaja menyisihkan sebagian hartanya untuk tujuan wakaf. Selanjutnya ada nazir. Kita sebut aja sang pengelola. Nah, peran mereka ini vital banget. Mereka tuh bukan cuma terima asetnya, tapi mereka diberi amanah buat mengelola dan bahkan ngembangin aset itu. Tujuannya, biar manfaatnya terus tumbuh sejalan sama niat awalnya sang pemberi. Sekarang, yuk kita masuk ke jenis aset yang pertama. Aset tidak bergerak. Gampang ya, sesuai namanya. Ini tuh properti yang secara fisik nempel di satu lokasi. Contohnya, ya kayak tanah dan bangunan. Secara garis besar, peraturannya itu membagi aset jadi dua kategori utama. Di satu sisi, kita punya aset yang nggak bergerak, yang diam di tempat. Di sisi lain, ada aset bergerak, yang bisa pindah-pindah atau bahkan nggak kelihatan bentuk fisiknya, kayak hak kekayaan intelektual. Nah, sekarang kita bedah satu persatu ya. Peraturannya sendiri ngejelasin dengan rinci banget apa aja yang masuk kategori ini. Mulai dari macam-macam hak atas tanah, ya kayak hak milik atau HGB. Terus ada juga unit apartemen. Nah ini yang unik nih, kapal dengan bobot di atas 20 ton juga masuk. Kenapa? Karena secara hukum, kapal segede itu dianggap benda tidak bergerak. Dan ini syarat wajib yang penting banget. Sebelum diwakafkan, properti itu harus benar-benar bersih secara hukum. Maksudnya, nggak ada sengketa, nggak lagi disita, dan nggak dijadiin jaminan atau agunan. Ini kan fondasinya ya, biar warisan yang ditinggalin itu nggak malah jadi warisan masalah. Oke, sekarang kita pindah ke kategori kedua, yaitu aset bergerak. Nah, di bagian ini nih, kita bisa lihat betapa wakaf itu sekarang jadi instrumen yang modern dan fleksibel banget. Pertama, ya tentu aja benda-benda yang secara fisik jelas bisa dipindah-pindahin. Peraturannya ini mencakup banyak hal loh, mulai dari kapal yang lebih kecil di bawah 20 ton, terus ada pesawat terbang, kendaraan bermotor, sampai mesin-mesin industri dan bahkan logam mulia. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling menarik. Wakaf itu sekarang mencakup aset tak berwujud. Ini benar-benar sebuah terobosan. Coba bayangin deh, royalti dari hak cipta lagu, keuntungan dari paten, atau dividen dari saham, itu semua bisa diwakafkan. Artinya bisa menghasilkan manfaat sosial secara terus-menerus. Wah, ini sih membuka potensi ekonomi wakaf yang luar biasa besar. Oke, kita udah tahu nih apa aja yang bisa diwakafkan. Pertanyaan berikutnya, gimana prosesnya? Nah, disinilah niat baik kita diubah jadi komitmen yang punya kekuatan hukum. Prosesnya itu ada 3 langkah utama yang terstruktur. Pertama, ada yang namanya ikrar wakaf. Ini semacam janji atau pernyataan resmi dari si pemberi.
Nah, janji ini kemudian dituangkan dalam dokumen resmi, namanya Akta Ikrar Wakaf atau disingkat AIW. Yang buat siapa? Pejabat resmi yang disebut pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW. Langkah terakhir, si pengelola atau nadhir wajib mendaftarkan aset wakaf itu ke instansi pemerintah terkait. Misalnya kalau tanah, ya ke BPN. Nah, lihat angka ini, 7. Angka ini nunjukin betapa seriusnya proses dokumentasi wakaf. Jadi, akta ikrar wakaf itu nggak cuma dibuat satu lembar, tapi 7 salinan asli. Salinan-salinan ini kemudian disebar ke Wakif, Nazir, Kementerian Agama, sampai ke Badan Wakaf Indonesia. Tujuannya apa? Supaya tercipta sistem pencatatan yang berlapis dan transparan. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar tanda tangan di atas kertas ya. Prosesnya ini adalah sebuah seremoni yang formal dan harus dihadiri oleh semua pihak kunci. Ada sang pemberi atau wakif, ada sang pengelola atau nazir, terus minimal harus ada 2 orang saksi dan pastinya pejabat pembuat akta ikrar wakafnya. Kehadiran mereka semua secara bersamaan itulah yang mengesahkan akta dan membuatnya mengikat secara hukum. Tentu aja, sistem sebagus apapun cuma akan jalan kalau ada pengawasan yang kuat kan? Nah, bagian terakhir ini adalah soal jaminan. Jaminan bahwa tujuan mulia dari wakaf itu benar-benar tercapai dan warisan yang ditinggalkan itu terlindungi. Sistem akuntabilitasnya itu dibuat sangat jelas dan berjenjang. Coba deh lihat tabel ini. Nazir atau si pengelola di lapangan itu wajib lapor setiap 6 bulan sekali. Laporannya kemana? Ke Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Nah, laporan ini kemudian mengalir secara berjenjang. Dari kantor Kemenak lokal ke tingkat provinsi, lalu dari provinsi ke kantor pusat di tingkat nasional. Jadi ini benar-benar rantai pengawasan yang solid dan terstruktur. Dan yang perlu dicatat, pengawasan ini bukan cuma tugasnya pemerintah loh. Peraturan ini secara jelas banget menyebutkan adanya peran dari masyarakat. Artinya kita semua, Anda dan saya, punya hak untuk ikut memantau dan mastiin aset-aset wakaf itu dikelola dengan benar sesuai sama tujuan awalnya. Jadi setelah kita bedah semua kerangka hukum yang kokoh ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah wakaf bisa jalan, tapi seberapa jauh potensi ini bisa kita kembangkan bersama. Coba kita bayangkan, kalau semua aset produktif ini, mulai dari properti sampai hak paten, dikelola secara profesional di dalam sistem ini, inovasi sosial macam apa sih yang sebetulnya bisa kita ciptakan bareng-bareng? Nah, itulah pertanyaan besar yang ditinggalkan oleh peraturan ini untuk kita renungkan.